Muslim, how are you? I want to explain about the English studying. Now you look at the text of Bahasa Inggris kelas 12 peminatan. Kompetisi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.1 dan 4.1. 3.1 itu tentang pengetahuan, 4.1 itu tentang keterampilan. I want to talk about cause and effect. Apa itu cause and effect? This is so that and such that. So that and such that. So itu hampir sama dengan such that, belakangnya ada that semuanya. Dan kita lihat bagaimana sebab cause and effect, sebab dan akibat yang mengandung arti seperti itu. Let's see an example of the dialogue below. Kamu lihat ini ada dialog Hanif Mapa, Rai, Alvisa, Galuh. Nah, di situ ada beberapa kata yang menggunakan so that and such that. Kamu bisa lihat dan kamu bisa mencari yang mengandung so that and such that, cause and effect. It was so windy that we couldn't go sailing. That is a too bad. Nah, di sini ada too bad. Kata sukarnya kamu tulis kembali dalam buku worksheet, and then you look at the dictionary, open your dictionary and write the Indonesian words. After seeing the dialogue, we may find that there are 3 expressions of cause and effect. Ada 3 yang mengandung ungkapan of cause and effect. It was so windy that we couldn't go sailing. It was so windy that we couldn't go sailing. Yes, I do. Yes, at the first she was so shy that she hid behind her. Well, there was once when she wore a dress which was so wonderfully designed that I couldn't take my eyes off it. Di sini ada so and that, kemudian ada juga such that. Ya, ini kebetulan di sini 1 sampai 3 itu menggunakan so dan that. Kamu bisa lihat di sini, yaitu so that-nya di sini, so. Kemudian yang kedua juga menggunakan so that. Yang ketiga juga menggunakan so and that. Kemudian kita lihat kata yang selanjutnya. From the 3 example, can you find any differences? Dari 3 contoh yang ada di atas, itu ada maknanya atau ada artinya. Perhaps you can try to guess based on your feeling. Thus, it will right will so or such is accepted well. Let's have a look to this example below. Try to guess which one is having so or such. Kemungkinan kamu dapat mencoba untuk menebak berdasarkan perasaan. It feel right will so and such is accepted well. Jadi kalau perasaannya baik, kamu bisa menggunakan so dan such untuk menerimanya. Let's have to look to this example below. Try to guess which one is having or so or such. Cause it was a great movie. Effect, I watched it several times. Cause itu sebabnya. It was a great movie. Jadi kalau filmnya bagus, akibatnya apa? Akibatnya saya akan melihat berulang kali. Di situ ada yang dicetak tebal atau yang dicetak warna beda, yaitu warna merah. So and that. So diikuti oleh adjektif, kemudian that. Sedangkan such itu diikuti oleh noun, ada a di situ. Ada huruf E, kemudian a great movie, ya, ada bendanya. Kemudian di samping cause and effect, she is very charming woman, everyone share at her.
The woman is so charming that everyone stare at her. Maaf ya, karena tidak begitu jelas tulisannya karena terlalu kecil. So diikuti oleh bentuk ing, kemudian baru belakangnya that. Jadi so itu biasanya diikuti oleh adjektif, kemudian juga diikuti oleh verb ing. Kemudian such itu diikuti oleh kata benda. Jadi bisa diikuti so, bisa diikuti oleh adjektif, bisa diikuti oleh verb bentuk ing. Kemudian kalau such itu diikuti oleh kata benda di belakangnya. What is the difference? Apa bedanya? Nah, sekarang coba kamu mengisikan di situ. I spend titik-titik much money that I can't save any. Kenapa so? Karena belakangnya kata benda. Kemudian kalau belakangnya itu berupa adjektif, kamu bisa menggunakan so juga. Tapi kalau bendanya itu bisa dihitung atau tidak? Ya, kalau bendanya satu, kamu bisa menggunakan such. Kemudian bendanya yang banyak itu menggunakan so. So diikuti oleh adjektif dan that. Such diikuti oleh noun phrase. Noun phrase itu terdiri dari subject and verb. Ya, subject, kemudian adjective, and kemudian noun atau kata benda. Sedangkan so diikuti oleh adjektif. Jadi such itu diikuti oleh kata benda, frasa kata benda. Frasa kata benda itu terdiri dari adjektif plus noun atau plus kata benda. Noun phrase sama dengan adjektif plus noun. Jadi di situ jelas ya di situ. Jadi noun phrase itu diikuti oleh adjektif plus noun. Sedangkan so and that ini beda belakangnya. Ada adjektif, ada noun phrase. Kemudian the explanation. An adjective is word that describe a noun or pronoun. Adjektif itu kata yang menggambarkan kata benda. Sebuah adjektif, kata yang menggambarkan atau menjelaskan kata benda atau kata milik atau kepunyaan. An adjective is a word that give more information about the noun that goes with it is a part of speech. Often the adjective is before the noun is it described. Nouns are words that name a place or person or thing or an idea. Adjektif itu menggambarkan kata yang menunjukkan kata benda, ya. Kata yang menerangkan kata benda itu adjektif. Sedangkan noun itu terdiri dari nama tempat, orang atau benda. A noun phrase is a noun in which the modifier can come before or after the noun. It can be a collection of words which form a noun by explained by adjective. Noun phrase itu noun, kata benda yang terdiri dari modifier yang berasal dari kata benda itu sendiri. Kemudian ada yang menjelaskan kata benda itu, yaitu adjective. Contohnya di samping itu. Adjective good, noun a boy, noun phrase a good boy. Saya kira jelas ya untuk ini. Easy, mudah kan? Nah, here something special about quantifiers. Quantifier are words that usually goes before noun to express the quantity of the object. For example, the little milk. Most quantifiers are followed by a noun, though it's also possible to use them without the noun when it's clear what we are referring to. Jadi kalau kamu belum jelas, kamu bisa menggunakan alamat di bawah itu. www.streetenglish.com. For example, yang kedua, ini ada so that, ya.
Kemudian contohnya ada di situ, kalian bisa baca sendiri ya. Attention, so that is used with quantifier many, much, few, a little, even if there is a noun. So itu bisa diikuti oleh menunjukkan bendanya itu lebih dari satu, itu pakai so. Sedangkan hanya bendanya untuk beberapa, maka kamu juga bisa menggunakan so and that. Caranya gimana? So diikuti oleh many, or much, or few, little, kemudian baru diikuti oleh that di belakangnya. Conclusion, sekarang kesimpulannya. From the explanation is clear that so is followed either by adjective or quantifier with noun. Such is always followed by noun or noun phrase. So that and such that are corrective conjunction to express cause and effect. Nah, kalau kamu belum jelas, kamu bisa kontak ke ibu ya. Itu ada emailnya, ada nomor WA-nya. Jadi kesimpulannya, belajar tentang hari ini, kamu belajar tentang cause and effect, yaitu menggunakan so that and such that. So that itu so diikuti oleh kata apa tadi? Kamu lihat di sini ya. So diikuti oleh kata sifat, kemudian such that diikuti oleh noun phrase belakangnya. Sedangkan so itu bisa diikuti oleh bentuk verb ing juga. Kemudian bagaimana dengan modifiers? Ya ini ya noun phrase ya tadi ya, so diikuti oleh adjective plus that, and such diikuti oleh noun phrase plus that, noun phrase adjective plus noun. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan kamu tulis di chat ibu atau WA, ataupun kamu bisa menuliskan lewat kelas, yaitu di Google Classroom. Sampai di sini, see you next time and goodbye.